Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang Tangerang, Banten akan kembali mengupas dan sedikit meluruskan tentang nilai-nilai budi baik serta agama yang dimiliki atau dianut oleh leluhur kita di tanah Pasundan, wabil khususnya tanah Garut. Namun sebelum kami lebih jauh membuka sejarahnya, terlebih dahulu kami mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila apa yang kami buka dan ceritakan ini ada kesalahan dan kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf wabil khususnya kepada para tokoh alim ulama dan umaro jajaran pemerintahan yang ada di Garut serta masyarakat luas Indonesia. Jika apa yang kami utarakan atau kami sampaikan masih banyak yang belum dipahami atau dimengerti, karena hal itu menyangkut masih suasana di luar nalar pada umumnya. Dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala ummat Muhammad wa ala ummat Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerita ini kami buka Alkisah di masa lalu kehidupan eyang leluhur kita, Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi, tentang agama yang dianut dan diyakininya. Masih banyak yang belum tahu dan masih banyak yang meragukan tentang agamanya, karena pada masa lalu kecilnya sampai beranjak remaja, eyang leluhur kita hidup di lingkungan atau di zaman masih suasana kerajaan Hindu-Buddha. Sampai dari semua silsilah keturunannya pun menganut agama Hindu-Buddha, karena pada zaman masih zaman lakon perwayangan dan zaman kerajaan yang masa itu, dua lakon itu habis karena mulainya lakon para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan para tokoh alim ulamanya yang datang dari 4 penjuru arah mata angin. Singkat cerita, dengan masuknya Islam di kerajaan Nusantara, maka Allah hadirkan para tokoh alim ulamanya di kerajaan Pajajaran yang saat itu dipimpin oleh Prabu Anggalarang, memiliki putra yang bernama Raden Pemanah Rasa yang ditugaskan oleh ayahandanya untuk memubarkan pesanggrahan yang ada di Karawang yang dipimpin oleh tokoh alim ulama yang bernama Syekh Kuro atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Hasanuddin. Singkat cerita, berangkatlah Raden Pemanah Rasa dengan beberapa pengawal dari utusan ayahandanya. Namun sebelum sampai ke tempat yang dituju, yang melewati hutan, bukit dan gunung, Raden Pemanah Rasa dihadang oleh penguasa hutan Gunung Sanggabuana yang memang letaknya tidak jauh dari pesanggrahan Syekh Kuro di Karawang. Pada saat itu Raden Maung Baduga menanyakan kepada Raden Pemanah Rasa
akan hal niatnya ke tanah Kerawang. Dan dijawablah oleh Raden Pemanah-Rasa. Di dalam pembicaraannya pada saat itu, Raden Maung Baduga tidak setuju, bahkan melarang niat Raden Pemanah-Rasa untuk membubarkan pesanggrahan Syekh Kuro yang mengajarkan ajaran Islam. Singkat cerita, perang tandinglah antara Raden Pemanah-Rasa dengan Raden Maung Baduga, penguasa hutan Gunung Sangabuana. Dan sebelum perang itu dimulai atau berlanjut, Raden Maung Baduga memberikan satu pertanyaan serta syarat pada Raden Pemanah-Rasa dengan berkata, "Jika aku yang kalah dalam pertandingan ini, maka aku akan tunduk dan jadi pengikutmu di Pajajaran. Tapi jika kamu yang kalah, maka kamu harus ikut dan tunduk jadi anak buahku di hutan Gunung Sangabuana." Dan syarat itu disetujui, maka terjadilah perang tanding. Singkat cerita, pertandingan itu dimenangkan oleh Raden Pemanah-Rasa, dan Raden Maung Baduga pun menepati janjinya menjadi sahabat dan pengikut Raden Pemanah-Rasa. Singkat cerita, diantarlah Raden Pemanah-Rasa oleh Raden Maung Baduga menuju pesanggrahan Syekh Kuro Karawang. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar ada suara gadis yang melantunkan tembang kidung. Itu menurut Raden Pemanah-Rasa, padahal yang sebenarnya dibaca oleh gadis itu adalah kitab suci Al-Quran, surah Al-Fatihah, dengan lantunan suara yang merdu serta menyayat hati sampai menggetarkan hati nurani siapapun yang mendengarkannya. Lalu Raden Pemanah-Rasa dan Raden Maung Baduga menghampiri gadis itu yang sedang membaca kitab suci Al-Quran. Singkat cerita, mereka pun bersepakat menuju ke pesanggrahan Syekh Kuro, diantar oleh gadis pembaca Al-Quran itu, yang tak lain gadis itu adalah santriawati atau anak angkatnya Syekh Kuro yang bernama Nimas Subang Larang, putri Ki Gedang Tapa Cirebon. Singkat cerita, sampailah Raden Pemanah-Rasa dan Raden Maung Baduga di hadapan Syekh Kuro atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Hasanuddin, dan disambut dengan lembut dan disambut dengan lembut dan santun oleh Syekh Kuro yang penuh dengan akhlak etika serta adab yang baik. Singkat cerita, Raden Pemanah-Rasa menceritakan maksud tujuannya ke tanah Kerawang. Akan tetapi maksud dari tujuannya itu diurungkan dan dilupakan. Bahkan Raden Pemanah-Rasa mengutarakan perasaan hatinya kepada Nimas Subang Larang di hadapan Syekh Kuro. Dan maksud niat hatinya itu pun disambut dengan baik oleh Syekh Kuro dan Nimas Subang Larang. Namun Syekh Kuro mengeluarkan syarat kepada Raden Pemanah-Rasa. Begitu juga dengan Nimas Subang Larang meminta syarat yang sama kepada Raden Pemanah-Rasa. Dan syarat serta permintaan itu disanggupi dan dijalankan dengan penuh keyakinan serta keikhlasan. Singkat cerita, diislamkanlah Raden Pemanah-Rasa oleh Syekh Kuro
Setelah berpindah atau berganti agama dari Hindu ke Islam, maka diadakanlah atau dilangsungkan pernikahan antara Raden Pemanah Rasa dengan Nyimas Subanglarang yang disaksikan oleh Raden Maung Baduga sahabatnya, dan yang menjadi penghulu pernikahannya adalah Syekh Kuro. Dan sebelum akad nikah dijalankan, Nyimas Subanglarang mengajukan syarat, dan Raden Pemanah Rasa pun menerima dan mau menjalankannya dengan berkata, jika nanti dari hasil pernikahan kita banyak diberikan keturunan atau banyak memiliki anak, maka anak-anak atau keturunan dari hasil pernikahan ini harus semuanya beragama Islam dan jadi Islam sejati di tanah Jawa. Singkat cerita, setelah pernikahan dijalankan, maka diajak atau dibawalah Nyimas Subanglarang pulang ke dalam keraton kerajaan, dan keislaman Raden Pemanah Rasa disembunyikan dari keluarganya dan rakyat-rakyatnya kerajaan Pajajaran demi nama baik leluhurnya yang menganut kepercayaan agama Hindu Buddha pada saat itu. Tahun demi tahun, sampai kedudukan raja digantikan oleh Raden Pemanah Rasa dan sampai mempunyai 3 anak dari pernikahannya dengan Nyimas Subanglarang, keislaman Raden Pemanah Rasa masih tetap terjaga dan dirahasiakan. Yang mengetahui keislaman agamanya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya dan istrinya, serta Syekh Kuro dan Raden Maung Baduga sahabatnya. Singkat cerita, setelah Raden Kian Santang atau Syekh Rahmat Suci dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karamah ilmunya Syekh Sayyidina Ali di tanah Mekah, serta disempurnakan keislamannya dan disempurnakan semua doa-doa ilmunya oleh karamah ilmu Syekh Sayyidina Ali yang Allah takdirkan menjadi gurunya. Singkat cerita, pulanglah Raden Kian Santang ke tanah kelahirannya, Pajajaran, dengan membawa pembekalan ilmu agama dan satu pesan yang berbunyi, Kian Santang, jika dirimu sudah sampai di tanah kelahiranmu, tanyakan kepada ayahandamu tentang makna arti Aji Jamut Layang Kalimu Sabda dan Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma, serta apa wujud dari Aji Rasa Pirasa dan apa wujud dari Ajimat Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Insya Allah ayahandamu akan memberikan jawaban kepadamu. Singkat cerita, pulanglah Raden Kian Santang sampai satu pertanyaan itu diutarakan kepada ayahandanya di hutan Sancang, dan kemudian telah dijawab oleh ibundanya Nyimas Subanglarang. Singkat cerita, sebelum Raden Kian Santang pulang dari Mekah, jauh sebelumnya Prabu Siliwangi telah mengundang 9 para wali yang berasal dari nalar dan di luar nalar pada umumnya. Dan undangan Prabu Siliwangi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipertemukanlah Prabu Siliwangi di ujung hutan yang letaknya dekat dengan pesisir pantai laut selatan Garut dengan para tokoh alim ulama atau wali Allah di dalam pertemuannya. Maka turunlah
kata wangsitnya dan kidungnya. Dan disempurnakanlah keislamannya Prabu Siliwangi dengan ke-9 tokoh alim ulama atau ke-9 para wali Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, maaf, hampura. Jadi yang sesungguhnya eyang leluhur kita Prabu Siliwangi itu beragama Islam, dan sebelum muksa atau ngehiyang, keislamannya sudah disempurnakan. Dan muksanya beliau bukan karena dikejar-kejar oleh putranya Raden Kian Santang, dan juga bukan karena takut diislamkan. Inilah nama-nama ke-9 wali Allah yang turut menyempurnakan keislamannya Eyang Raden Pemanah Rasa atau Prabu Siliwangi, yang kemudian tempat bersejarah itu dinamakan Sancang 9. Beliau-beliau adalah 1. Syekh Subakir. Beliau merupakan seorang ulama dari Persia atau Iran yang diutus ke tanah Jawa oleh Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 Masehi dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Syekh Subakir memiliki banyak petilasan atau makom yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya berada di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua, Syekh Kuro atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Beliau adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan Diah Kirana, ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro ke Cirebon dan Karawang adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya dipanggil atau disebut dengan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Yang ketiga, Syekh Jumadil Kubro. Beliau dikenal sebagai bapaknya para anggota Wali Songo karena Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku adalah cucunya. Sementara Sunan Bonang dan Sunan Derajat menganggap Syekh Jumadil Kubro sebagai buyutnya. Sedangkan Sunan Kudus menganggap Syekh Jumadil Kubro merupakan cicitnya. Perjuangan Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dimulai pada masa Kerajaan Majapahit. Beliau merupakan penyebar agama Islam pertama di Jawa sebelum Wali Songo. Makam Syekh Jumadil Kubro berada di Jalan Raya Pantura, Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Yang keempat, Syekh Zatul Kahfi atau nama lainnya Syekh Nurjati, Syekh Datuk Kahfi, Syekh Idopi Mahdi atau Syekh Nurul Jati. Beliau adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Beliau juga adalah salah seorang guru dari Sunan Gunung Jati. Syekh Zatul Kahfi wafat di Cirebon, dimakamkan di Gunung Jati. Makam Syekh Zatul Kahfi juga berdekatan dengan makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya hanya terpisahkan dengan jalan raya, yakni
Jalan Raya Cirebon, Indramayu. Yang kelima, Syekh Maulana Akbar. Nama lainnya adalah Syekh Bayanullah. Beliau adalah adik Syekh Datuk Kahfi Cirebon, yang keberadaan makamnya ada di Kuningan, Jawa Barat. Yang keenam, Siti Fatimah binti Maimun, atau dikenal dengan sebutan Putri Retno Suwari, putri dari Syekh Maimun yang bergelar Sultan Mahmud Shah Alam, berasal dari Iran. Makam Siti Fatimah binti Maimun terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Yang ketujuh, Syekh Samsudin Al-Wasil, atau yang akrab dipanggil Mbah atau Syekh Wasil. Beliau adalah ulama yang diyakini sebagai tokoh pertama yang mengenalkan Islam di bekas Kerajaan Kediri, yang makamnya berada di area komplek Makam Setono Gedong, Kediri, Jawa Timur. Yang kedelapan, Prabu Guru Haji Aji Putih, atau Eyang Haji Purwa Dharma Raja Sumedang. Beliau adalah raja pertama Kerajaan Tembong Agung, yang merupakan cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Prabu Haji Aji Putih dimakamkan di daerah Kampung Cipeut, Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, yang kini terendam karena proyek Jati Gede. Yang kesembilan, atau yang terakhir, adalah Sunan Kalijaga. Beliau adalah seorang tokoh Wali Songo, putra dari Raden Ahmad Sahuri, seorang Adipati Tuban ke-8, dan Dewi Nawang Arum, putri Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahim Al-Maghribi. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah cerita singkat tentang sejarah keislaman eyang leluhur kita, Raden Pemanah Rasa Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Semoga apa yang kami ceritakan dan kami buka ini, walaupun hanya sedikit meluruskan saja, tidak menutup mata hati kita untuk selalu senantiasa memberikan doa kepada beliau dengan mengirimkan suratul Fatihah. Apabila dalam konten kami ini masih ada yang kurang dipahami, serta ada kekurangan dan kesalahannya, kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang, Tangerang, Banten, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, khul ma'sofa, da' makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.